Pancasila merupakan ideologi negara yang menjadi dasar tatanan dan hukum negara Indonesia. Pancasila juga berperan penting bagi mahasiswa untuk membentuk karakter mahasiswa yang profesional dan bermoral, serta menjadi pembeda antara bangsa satu dan bangsa yang lain. Guna untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berprestasi tinggi, dan bermartabat. Kita tahu mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang telah menjadi sorotan dengan turun ke jalan untuk menyuarakan suaranya. Demonstrasi ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan internal kampus yang dianggap tidak adil, khususnya dalam hal transparansi anggaran, distribusi beasiswa, dan sarana prasarana pendidikan yang dirasakan tidak merata. Para mahasiswa menilai bahwa kebijakan tersebut mencederai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mahasiswa sebagai bagian dari penerus bangsa menganggap bahwa ketidakadilan tidak hanya menghambat hak mereka sebagai pelajar saja, akan tetapi warga negara juga berhak mendapatkan akses pendidikan dan fasilitas yang setara. Dalam orasi-orasi yang mereka gelar, terdengar jelas tuntutan akan perbaikan dan transparansi kebijakan kampus untuk lebih berpihak kepada mahasiswa tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi. Demo ini bukan perlawanan atas kebijakan kampus, tapi juga timbul perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam dunia pendidikan. Sebuah prinsip fundamental Pancasila yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap institusi pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isna Safitri dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas B. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama salah satu dosen PKBBA, yaitu Ustadzah Ferihatul Husnia. Beliau merupakan salah satu dosen PKBBA di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, langsung saja kita menuju narasumber kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah baik sekali hari. Alhamdulillah. Ustadzah, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadzah karena telah mengizinkan saya untuk mewawancari Ustadzah di hari ini. Terima kasih sekali Ustadzah. Langsung saja ke pertanyaannya ya Ustadzah. Menurut Ustadzah, dengan adanya aksi demo beberapa hari yang lalu di kampus UIN Malang ini yang melibatkan mayoritas mahasiswa, apa tanggapan Ustadzah tentang hal tersebut? Tanggapan saya secara pribadi, pertama, saya yakin mahasiswa ini tidak akan bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi pembelajaran juga untuk mahasiswanya. Karena kemarin saya melihatnya, yang demo kemarin itu tidak ada unsur anarkisnya sama sekali. Tidak ada yang dirusak juga tidak ada. Jadi menurut saya itu sudah prestasi baiklah untuk mahasiswa, karena bisa protes dengan yang aspirasi yang disampaikan, tapi tanpa merusak apa-apa. Itu kalau menurut saya. Berarti Ustadzah hampir setuju dengan aksi kemarin? Kalau aksi kemarin saya setuju karena itu tadi efeknya, maksudnya tidak ada kerusakan apa-apa. Yang kedua, mahasiswa belajar menyuarakan pendapat, karena terkadang juga suara itu kalau disampaikan oleh orang yang sedikit kadang tidak didengar. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang kalau nggak viral pasti nggak ditangani. Nah, mungkin karena zamannya begini juga, makanya kemarin ada aksi protes yang begitu dari teman-teman mahasiswa. Saya tahu, mungkin saya sendiri tidak tahu detailnya, maksudnya tuntutannya apa saja kah, itu saya tidak tahu detailnya. Tapi kalau menurut saya itu sudah usaha yang baik dari mahasiswa untuk menyuarakan pendapatnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustadzah. Menurut Ustadzah, apa solusi terbaik yang seharusnya dilakukan oleh rektor untuk menyelesaikan masalah yang marak di kampus saat ini? Dari rektor ya? Gini, kalau kita rektorat itu mereka punya rencana. Misalnya rencana jangka panjangnya ada, rencana jangka pendeknya apa. Nah, kalau misalnya kita lihat dari rencananya dulu bagaimana,
Karena misalnya kalau rencana yang jangka pendeknya ini terpenuhi, gimana ya bilangnya Mbak ya? Semua yang kita yang kita jalan di kampus ini semua sudah diagendakan, sudah ada alokasi waktunya sendiri-sendiri. Jadi misalnya ada yang menyimpang dari situ ya ditanyakan dulu ke rektor atau pemangku kebijakannya. Kenapa kok bisa berubah dari rencana awalnya? Kalau memang dari rencana awalnya ada perubahan dan merugikan banyak orang, mungkin itu bisa disuarakan, ditanyakan kepada rektor. Nah, nanti dari rektor nanti mungkin bisa dirapatkan atau bukan mengubah, menyesuaikan agenda yang akan dilakukan selanjutnya. Paham nggak maksud saya? Insya Allah. Mungkin langsung ke pertanyaan terakhir aja ya Ustazah. Menurut Ustazah, apakah sikap dari kampus ini itu adalah sebuah penyimpangan dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Maksudnya penyimpangan yang dari kampus ini? Ya. Gimana pertanyaannya? Apakah sikap dari kampus UIN ini itu sebuah penyimpangan ya dari sila kelima, kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ya. Itu termasuk keadilan gimana ya? Maksudnya Aksi kemarin. Iya, Aksi kemarin ini kalau menurut saya ya sudah memenuhi sila yang kelima, keadilan sosial kan. Berarti mahasiswa juga punya hak untuk menyuarakan pendapatnya. Terus kalau dari sikap kampusnya, ya setelah demo itu biasanya pasti akan ada janji-janjinya, akan segera saya selesaikan atau akan segera kita tindak lanjuti. Nah, berarti sekarang adalah kita ini aja, mengawasi aja cara menindaklanjutinya itu apakah sudah sesuai dengan yang dijanjikan di awal. Karena nyuwun sewu ya, kalau sebagai mahasiswa teman-teman ini hanya bisa menyuarakan pendapatnya saja, tidak bisa untuk mengubah kebijakan dari pimpinan secara langsung. Nah, sama seperti dalam bernegara kan juga begitu, rakyat hanya bisa menyuarakan pendapatnya, tapi nanti untuk perubahan kebijakan atau perubahan agenda berikutnya pasti itu harus didapatkan lagi. Kalau misalnya dibilang sikap kampus apakah memenuhi gitu ya, kalau kampusnya gimana ya, karena saya juga taunya hanya baik nanti akan kita kawal, baik nanti kita akan ini kan, pasti janjinya begitu. Tapi ya akhirnya ya kita ya tetap cara menanggapinya mungkin tidak dengan kekerasan, itu sudah bagus. Misalnya tiba-tiba satpam semuanya ini anak-anak yang di sini dihukum atau diapa, itu kan malah melanggar hak bersuara. Kalau dari pihak kampus sudah diadakan audiensi, meskipun rektornya nggak datang, tapi kan ada audiensinya, berarti masih menerima suara-suara dari mahasiswa. Itu kalau pendapat saya ya. Cukup Ustazah. Oke, terima kasih Ustazah telah memberikan waktunya untuk saya wawancarai. Terima kasih sekali lagi. Sudah Ustazah, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Azhara dari program studi pendidikan guru madrasah Ibtidaiyah Khatib. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Kak Bakri. Beliau salah satu masyarakat di sekitar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Langsung saja kita menuju narasumbernya. Terima kasih dengan Kakak Bakri yang telah meluangkan waktunya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Dengan adanya aksi demo beberapa hari yang lalu dan melibatkan mayoritas mahasiswa, apa tanggapan Kakak terkait hal tersebut? Menurut saya ya bagus ya. Namanya mahasiswa kan untuk mengangkat keluhan-keluhan
daripada teman-temannya kan, dan itu aksi yang baik sih dan harus diteruskan. Soalnya kalau nggak gitu ya mereka para pihak atasan nggak akan tahu keluhan-keluhan daripada kita yang melakukan di tempat itu apa gimana. Bagus sih. Oh, baik, berarti menurut kakak hal tersebut baik dan wajar buat kita lakukan ke depannya lagi jika itu memang tidak menurut keadilan. Lebih tanggapannya bukan menurut keadilan, cuma sesuatu hal yang nggak wajar dengan yang katanya UKT sekarang tambah naik, sementara itu di sana masih belum layak kan, yo bagaimana sih? Masa mau sampai kapan kita mahasiswa di Plukutu model kayak ngono kan nggak mungkin toh. Tapi dengan model yang jelas, demo kan nggak harus turun ke jalan, bisa lewat tulisan, bisa lewat media, nggak seharusnya merusak kayak gitu, nggak harusnya kayak gitu. Baik, langsung ke pertanyaan kedua. Menurut kakak, apa solusi terbaik yang seharusnya dilakukan oleh rektor untuk menyelesaikan masalah yang marak di kampus ini? Dikaji ulang sudah layak apa belum, dan itu seharusnya dilakukan sebelum datangnya mahasiswa. Nah, jadi pihak-pihak yang terkait seperti pihak yang bersangkutan dengan asrama, dengan UIN, dengan pembangunan, ya maka harusnya mengkaji, oh ini belum layak buat mereka dengan dana dengan uang gedung segini, seperti itu. Kalau gini yo segera diperbaiki gitu aja. Piye. Berarti termasuk sikap rektornya tuh diperbaiki lagi gitu ya, Kak? Iya, ya mungkin harus ketika ada demo lebih baik untuk menenangkan mahasiswa. Ya turun menenangkan bagaimana. Dan kalau ancen dari pihak UIN salah, namanya rektor pemimpin ya seharusnya berani minta maaf gitu aja. Baik, menuju ke pertanyaan ketiga. Menurut kakak, apakah sikap UIN itu adalah sebuah penyimpangan dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kalau penyimpangan perlu dikaji ya, tapi kalau dikatakan nggak adil di antara kampus 1, 2, dan 3 kayaknya ya, karena masih belum layak kok sudah diberikan dan lain-lain seperti itu. Nah, baik kakak, terima kasih telah menjawab semua pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khotijatul Jana Ramadhani dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas B. Baik, pada sore hari ini kita mau mewawancarai salah satu mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bernama Kak Nisri. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke narasumber kita. Baik, sekarang di sini kita sudah bersama Kak Nisri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Nisri sudah meluangkan untuk kami mewawancarai pada hati. Sebelumnya, gimana nih kabarnya Kak Nisri hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih Kak sebelumnya sudah mau meluangkan waktunya untuk kita wawancarai hari ini. Baik, Kak, beberapa hari ini kan ada demo nih. Nah, dengan adanya demo ini yang didukung mayoritas mahasiswa, bagaimana tanggapan Kak Nisri tentang hal tersebut? Tapi tanggapan aku sangat mendukung penuh aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Karena apa? Sudah tampaknya sebagai mahasiswa kita itu sadar ketika salah satu hak dari kita itu direnggut. Apalagi kemarin tuntutannya itu sangat banyak. Dan perlu diketahui bersama teman-teman, sebelum melaksanakan aksi demo itu sangat banyak tuntutan aksi damai yang sudah diajukan. Yang dengan cara baik-baik ini masih tidak bisa ini. Sehingga tergerakkan suatu aksi demonstrasi ini. Jadi aku sangat berpikir positif ya dengan adanya aksi demo. Jadi kayaknya sangat mendukung banget nih dengan adanya demo ini ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Kak Nisri, apa solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kampus saat ini? Oke, untuk solusinya yang pertama, tidak urgensi, namun gagal. Ada demo yang disepakati yang kembali ke Jadi, solusi terbaik adalah kita harus terus berani mengawal hal-hal tersebut. Jangan sudah selesai demo dikasih janji habis itu kita berhenti. Itu enggak.
Tapi gimana pun itu kita harus mengawal sampai apapun tuntutannya itu bisa direalisasikan. Baik. Oke, kita lanjut ke penyanyi terakhir ya, Kak. Menurut Kak Nisfi, apakah sikap UIN pada permasalahan ini termasuk penyimpangan dari sila kelima, Kak? Yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Jelas sekali termasuk ke dalam penyimpangan dari sila kelima. Karena apa ya? Kita sama-sama mahasiswa, kita sama-sama masyarakat Indonesia yang harusnya mendapatkan keadilan. Namun teman-teman kita, baik di kampus 1 ataupun kampus 2 itu tidak mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Harusnya kan apa yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Namun nyatanya apa yang telah kita berikan itu tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Jadi menurut aku emang udah menyimpang ya dari Ya. Baik, Kak Nisfi, terima kasih banyak Kak Nisfi telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai pada sore hari ini. Terima kasih Kak Nisfi. Kesaksian dari ketiga narasumber akan aksi para mahasiswa merupakan sebuah aksi yang dianggap benar dan dengan penuh didukung. Suara yang mereka kumpulkan adalah sebuah harapan bisa mereka dapatkan jawabannya. Keadilan untuk sepenuhnya disetarakan bagi seluruh mahasiswa dari kampus 1, 2, dan 3. Apa yang telah mereka berikan sesuai dengan apa yang seharusnya mahasiswa dapatkan, baik dari segi fasilitas dan lain-lainnya. Mahasiswa hanya ingin keadilan ini untuk segera diselesaikan. Mahasiswa tak akan gerak jika tak ada yang menggerakkan. Kita tahu mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang telah menjadi Di sini saya akan mewawancarai salah satu dengan bersama. Saya di sini akan melakukan wawancara. Jelas tuntunan akan adanya perbaikan dan transparansi. Salah. Dan sekedar perlawanan atas Oke, kali ini kita mau mewawancarai salah satu kakak tingkat kami dari Pengawasan terhadap kebijakan internal kampus yang dianggap tidak adil, khususnya dalam hal distribusi beasiswa, transparansi anggaran dan sarana. Gak apa-apa aku. Macam tak betul je budak ni. Yeah, boy.